tiga elemen di atas akan menentukan nasib masyarakat adat. Mari bersama-sama. Karena Pak Asisten, terus terang kita mau tanya satu hal sebelum Pak Asisten pergi. Kalau Pak Asisten bilang itu terkesan. Kemudian dia punya wilayah adat. Jelas adat. Justru itu yang dia bilang terisolir karena dia punya wilayah adat tersendiri. Mendiskusikan tentang harapan lahirnya Perda Masyarakat Adat di Minahasa dan keresahan dari masyarakat adat. Hari ini sementara merayakan rompe adat yang kemudian belum bisa yang masih di kasih ndadore osi terima kasih for asengan patutowani dia akan memulai acara itutin Pak Yo Milayongko tuntunan Kabupaten Minahasa dari fraksi Partai PDI, seorang aktivis masyarakat adat yang kemudian bagaimana pentingnya yang saya sendiri dari komunitas Tolower Wanua Tandengan, jadi dari Tandengan. Pertama saya akan masuk dulu tentang krisis pangan yang dialami selama masa pandemi ini. Jadi setelah pandemi COVID-19 melanda dunia, maka ada beberapa persoalan, salah satu bukan cuma persoalan kesehatan, tapi salah satu persoalan yang dialami masyarakat pada umumnya adalah krisis pangan. Ketika COVID-19 membatasi segala aktivitas, maka krisis pangan pun terjadi. Namun, ada satu pengalaman menarik yang dialami oleh masyarakat adat. Karena ternyata masyarakat adat dengan kemampuan mengolah tanah, dengan kemampuan mengolah lahan secara bertanggung jawab, maka krisis ini mereka bisa atasi karena mereka memiliki kedaulatan atas tanah dan wilayah mereka untuk mengelola lahan. Ketika melihat kenyataan yang ada, sebenarnya begitu banyak petani yang sangat-sangat produktif mengolah lahan, mengolah wilayah mereka. Namun ternyata kenyataan yang ada banyak juga petani yang dirampas hak-haknya untuk mengolah tanah. Akhirnya tanah-tanah yang mereka kelola kemudian diserahkan kepada pihak-pihak berwenang seperti korporasi ataupun diambil alih oleh pemerintah, dan masyarakat adat tidak mampu menyuarakan hak mereka untuk mengolah tanah secara mandiri dan berdaulat karena belum ada payung hukum yang melindungi mereka untuk mengakses hak-hak mereka. Salah satu pengalaman juga misalnya di Kamintong. Gunung Kamintong berada tepat di desa Tandengan Raya, Torang Pewanua Kinatowan, Tandengan Raya. Nah, dari data yang ada dan dari hasil riset kami bahwa pemerintah menegaskan selama ini yang kami tahu sebagai masyarakat di desa Tandengan bahwa puncak Gunung Kamintong itu adalah warisan leluhur dan tidak bisa diolah, diambil alih oleh siapapun, dijadikan apapun. Nah, kenyataan yang ada, pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya sudah mengeluarkan izin bagi komunitas Flying Gear untuk mengolah puncak Gunung Kamintong dijadikan objek wisata para layang tanpa sepengetahuan masyarakat komunitas yang ada di Wanua Tandengan Raya yang sepenuhnya memiliki hak untuk mengelola secara mandiri wilayah adat kami, bisa kami katakan demikian. Karena menurut pemaparan orang-orang tua kami bahwa itu adalah warisan leluhur kami yang terus dijaga, dilindungi oleh leluhur untuk mengingat kelangsungan hidup masyarakat hari ini, dan kami yang hidup hari ini harus mengingat pula kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Namun ketika kami melakukan perlawanan menolak supaya dijadikan objek wisata, maka kami harus berperang dengan pemerintah. Mengapa demikian? Karena pemerintah yang mengeluarkan izin. Pemerintah yang mengeluarkan izin lewat dinas-dinas terkait untuk menjadikan puncak Gunung Kamintong menjadi objek wisata para layang. Namun masyarakat desa Tandengan menolak secara tegas aktivitas apapun yang hendak dilakukan di puncak Gunung Kamintong karena kami mengingat bahwa
kami harus mengelola wilayah kami secara bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab adalah kita tidak boleh menebang, kita tidak boleh menggundulkan hutan, karena sumber hidup orang Tandengan itu, sumber hidup komunitas masyarakat yang ada di Wanua Tandengan itu salah satunya ada di Gunung Kamintong. Kelola masyarakat adat itu lebih terjaga dan terawat. Dan demikianlah yang kami lakukan sebagai komunitas masyarakat yang ada di Wanua Tandengan. Kami hendak merawat dan melestarikan alam kami di tangan kami sendiri, bukan di tangan orang lain. Ketika masyarakat adat ini sudah memiliki payung hukum yang melindungi hak-hak mereka, kami rasa kami bisa mengatasi permasalahan seperti ini. Oleh karenanya, mengapa penting kami mendorong pemerintah atau pemangku-pemangku kekuasaan untuk merumuskan tentang RUU masyarakat adat ataupun Perda masyarakat adat di Minahasa khususnya. Tadi memang sudah pagi, ternyata sudah ada. Dan kita pasti akan kebasaran atau bengket yang lebih ini kan lebih fokus kan, di mana ada spot-spot tertentu, ada daerah-daerah tertentu yang setang siapapun mau datang jangan kasih. Begitu tuh Putri. Nah, dasarnya untuk orang mau wujudkan itu tema itu. Mungkin nanti mau ajak pihak-pihak yang berkompeten untuk mewujudkan formula untuk penerbitan perda tersebut. Kami juga dari legislatif akan melakukan melakukan studi banding dengan perda-perda yang ada di wilayah-wilayah lain yang disebutkan tadi itu. Saya pikir itu dulu yang orang bahas saat ini. Jangan terjebak dengan case-case tertentu yang orang ini apalah artinya orang ini dibanding dengan pihak-pihak eksekutif yang memang tahu duduk perkaranya seperti apa. akan jauh dengan kata-kata yang subversif itu. Nah, yang paling menarik tadi adalah definisi terkait masyarakat adat. Di Aman sendiri ada 3 hal penting terkait definisi masyarakat adat ini. Yang pertama, dia punya identitas yang sama secara komunal, secara turun-temurun dia punya garis keturunan yang jelas, silsilah yang jelas. Yang kedua, dia punya kelembagaan adat atau hukum adat. Nah, yang ketiga, dia punya wilayah adat. Namun apakah kemudian 3 definisi ini harus menjadi, apakah 3 definisi ini prasyarat atau definisi? Nah, itu yang mungkin perlu kita bedakan. Misalnya orang mencari komunitas adat di Minahasa ini, DP syarat ini 3 ini. Kalau tidak ada 3 ini, berarti bukan masyarakat adat. Genetik. Ternyata sikap untuk mendengar secara langsung kebutuhan dari masyarakat. Nah, soal ini, di topik ini memang kita bicara tentang Perda masyarakat adat dan mungkin RUU masyarakat adat. Itu adalah 2 inti dari pokok bahasan sore ini yang memang menurut Bapak tadi butuh masih butuh proses panjang untuk kemudian sampai kepada tahap adanya Perda dan RUU masyarakat adat. Nah, mungkin saya juga bukan sosiolog seperti yang disampaikan oleh moderator, tapi mungkin saya bicara dari perspektif kebudayaan, karena masalah hari ini adalah kita bersoal dengan masalah-masalah kebudayaan. Nah, betul yang disampaikan Bapak tadi bahwa ketika kita bicara masyarakat adat, baiklah kita meredefinisi atau mendefinisikan kembali apa itu masyarakat adat. Karena tentu ketika pun kita mencari informasi-informasi, hari ini yang paling cepat kita akses di Google. Dan ketika kita menuliskan kata kunci ini, akan banyak definisi yang keluar. Nah, kemudian Aman sendiri misalnya dari Bung Rivo tadi sudah juga memberikan definisi terkait masyarakat adat. Dan juga ada definisi-definisi yang mungkin di tataran internasional juga ada, misalnya definisi yang disampaikan oleh PBB. Kemudian dalam tataran internasional sendiri, kata masyarakat adat sering disebut dengan kata indigenous people. Nah, kenapa ini? Karena memang ada banyak definisi-definisi yang hari ini juga kita pakai, tapi definisi ini sebenarnya adalah warisan kolonial. Artinya misalnya menyebut
masyarakat adat itu adalah masyarakat yang terpinggirkan, terkebelakang, gaptek. Nah ini kan warisan-warisan kolonialisme yang masih kita pakai. Dan tentu ada sejarah panjang ketika kita masih menganggap bahwa masyarakat adat seperti itu. Makanya tadi saya sempat mendengar diskusi tadi. Ini memang sudah ada di dalam darah kita. Nah, dengan apa ya? Mungkin dengan metode-metode seperti ini, kita bisa mendefinisikan diri sebagai masyarakat adat. Artinya, masyarakat adat Minahasa, orang-orang yang hidup di konteks hari ini dengan perkembangan zaman yang terus berubah, tapi kita masih hidup dalam nilai, mungkin dalam praktik, mungkin Bapak tidak lagi apa ya, hidup dalam praktik misalnya dalam tata cara agama tua Minahasa, tapi dalam konteks nilai Bapak masih hidup dalam situ. Bapak mungkin masih bermapalus tidak di Lopaco, tapi mungkin ketika Bapak berdialog dengan teman-teman di dewa misalnya, ketika Bapak berdialog dengan istri, mendengar saran dari anak, nasihat orang tua, ada nilai di situ yang hidup. Jadi mari kita definisikan masyarakat adat tidak lagi dalam bingkai-bingkai tertentu. Misalnya orang yang apa, kalau dia pakai baju kawasaran masyarakat adat, ketika dia sering ke situs budaya dia masyarakat adat. Saya tidak. Nah, bagaimana kita melihat konteks adat di kekinian? Karena contoh, orang leluhur di sekitar abad 14-15, orang sudah berinteraksi dengan orang-orang luar, Portugis, Spanyol, dan orang itu sudah sangat kekinian di konteks itu. Nah, orang juga masa orang tidak mau seperti itu. Artinya kebudayaan bukan hanya soal masa lalu, kebudayaan juga adalah apa yang kita hidupi hari ini. Nah, hutan yang apa di dalam situ memang boleh korek, tapi di luar itu boleh. Di luar itu boleh, Mar bagaimana? Mana sumber daya alam misalnya, mana beras segala macam, mana perempuan. Orang Minahasa juga, orang leluhur misalnya, memilih Kristen. 2-1. Tapi ya, selamat malam Pak Toriwaya. Saya Rio Valentino Palilingan, anggota DPRD Kabupaten Minahasa. Saat ini ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tanggal 9 Agustus 2020. Saat ini kami berada di Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, sedang membahas tentang perkembangan dan masa depan masyarakat Minahasa, khususnya di bidang adat. Adat Minahasa merupakan cikal bakal komunitas dan populasi masyarakat Minahasa. Marilah kita sama-sama mengawal rancangan perda adat Minahasa dan mendorong rancangan undang-undang adat di Indonesia demi kemajuan dan kelestarian adat Indonesia dan demi masa depan anak dan cucu kita. Khususnya kita di Minahasa ini, marilah kita kawal semua upaya-upaya untuk memunculkan perda adat Minahasa. Pakatuan wa pakalawiran. Iya itu Santi. Tahun 2020. Tapi ya Pak Toriwaya, saya Immanuel Manus, Sarjana Hukum, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Minahasa, mengucapkan selamat bagi teman-teman yang tergabung dalam organisasi AMAN yang pada tanggal 9 Agustus 2020 nanti akan merayakan HIMAS 2020. Semoga apa yang dicita-citakan bersama dapat terlaksana, apalagi di Kabupaten Minahasa yang sekarang ini belum ada perangkat perundang-undangan pendukung atau penunjang bagaimana masyarakat adat itu ada. Dan sekarang dari DPRD, dari masyarakat, kami ingin mendorong supaya sekiranya di tahun yang akan datang perda mengenai masyarakat adat dapat boleh dimasukkan ke prolegda oleh teman-teman yang ada di Bapemperda DPRD Kabupaten Minahasa. Karena tanpa ada payung hukum, tanpa adanya aturan, saya kira ini akan terjadi simpang siur kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang akan melibatkan teman-teman yang
gabung dalam organisasi aman, baik itu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, baik itu dari investor atau apa, karena mengingat tentunya Kabupaten Minahasa juga banyak program-program ke depan tentang kegiatan adat. Jadi sekali lagi atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan banyak selamat bagi teman-teman yang tergabung dalam organisasi aman yang akan merayakan hari ulang tahun Himpunan Masyarakat Adat Sedunia tahun 2020. Saya kira harapan kita bersama Minahasa ke depan akan lebih maju dari sekarang, terlebih di sisi adat istiadat yang ada di Kabupaten Minahasa. Sekian dan terima kasih. Iya Tusanti. Iya Tusanti. Iya Tusanti.